di rumahnya masing-masing gitu ya katanya ya? Iya Bapak. Iya Pak. Jadwalnya Gitu. pulang. Jadwalnya pulang. Oke, nggak apa-apa. Hari ini teman-teman, saya akan memberikan info mengenai UTS kita minggu depan. Kita minggu depan UTS kan ya? Betul Pak. Tuh, dan jadwalnya juga offline ya. Jadi gini teman-teman, kita atau mekanisme kita untuk UTS adalah tesnya lisan. Oke, tesnya lisan. Lisannya bagaimana? Jadi lisannya itu adalah satu persatu ketemu dengan saya dan kita ngobrol. Ya, maksud saya kasih soal gitu ya. Jadi ada 5 soal. Nah, 5 soal tersebut nanti kalian boleh pilih 3 saja. Ya, tapi soalnya nggak akan saya buka. Soal itu akan saya buka setelah kalian pilih nomornya masing-masing. Gitu ya. Contoh, Nadine misalkan mau pilih nomor berapa? 1, 3, 5 misalkan gitu ya. Maka nomor 1 saya akan kasih soalnya, langsung jawab, Nadine jawab. Sudah selesai, nomor 3 saya kasih soalnya, Nadine jawab. Selesai, nomor 5 saya kasih soal, Nadine jawab. Gitu ya. Nah, waktu kalian per satu orang itu adalah 7 menit saja. Gitu ya. Berarti kalau misalkan semuanya sesuai dengan rencana, harapannya kita bisa mulai jam 8 ya teman-teman ya. Bahkan bagusnya setengah 8 sih harusnya. Tapi saya nggak tahu kalian mau apa nggak setengah 8. Kalau saya sih oke-oke aja. Karena semakin cepat berarti semakin cepat juga selesainya. Gitu ya. 7 menit per satu orang. Berarti kalau misalkan kita mulai jam 8, kurang lebih kita selesai itu sebentar, sekitar 150 menit kalau nggak salah. Gitu ya, karena 28 orang ya. 7 kali 28, 200 menit teman-teman. Wah, 200 menit itu berarti 3 jam. Kan lama ya. Nah, maksud saya kalau kita bisa mulai lebih awal, berarti jam setengah 8, berarti kita harusnya bisa selesai di jam 10-an setengah 11-an gitu. Gitu ya. Nah, sehabis itu, bagi yang sudah selesai, kan yang pertama Agus Mahfud ya? Ya Gus ya? Absen pertama ya Gus? Iya Pak. Oke, misalkan Agus nih masuk duluan. Jadi gini, pada hari itu semuanya ngumpul di kelas gitu ya. Biasa di AN lantai 3, ngumpul semua. Terus habis itu semua meninggalkan tas, meninggalkan handphone, meninggalkan laptop di dalam kelas, di atas mejanya masing-masing. Gitu ya. Nah, setelah itu semuanya keluar. Hanya boleh membawa catatan saja. Gitu ya. Nah, lalu yang tinggal di kelas siapa? Hanya Agus. Agus yang tinggal di kelas. Jadi langsung orang pertama adalah Agus. Gitu ya. Agus nanti akan berinteraksi dengan saya selama 7 menit. Nah, teman-teman yang di luar, tolong hitung 7 menit setelah Agus duduk. Maka absen kedua, di sini siapa absen kedua teman-teman? Atalah ya Pak. Atalah. Lalu Atalah itu udah nempel di pintu 7 menit setelah Agus selesai. Gitu ya. Jadi nggak ada lagi namanya nanti Agus keluar terus manggil-manggilin orang gitu, enggak. Jadi Agus manggil Atalah, Atalah manggil Aura gitu, enggak. Jadi Agus selesai 7 menit, langsung Atalah masuk. Nah, Agus setelah selesai kemana? Agus setelah selesai duduk. Duduk dan diam dan tidak boleh keluar sampai Wifda selesai. Itu ya. Jadi pastikan teman-teman bagi yang mau UTS ke kamar kecil dulu lah gitu ya. Karena selama itu kalian tidak boleh keluar lagi sampai yang nomor terakhir itu selesai. Begitu teman-teman. Apakah dapat dimengerti? Ada yang mau tanya? Bapak maaf. Boleh silakan. Izin bertanya. Ya. Itu tuh materinya pure dari yang awal kita mempelajari atau memang studi kasus yang berkaitan dengan matkul Bapak gitu? Oke, bagus Aura, terima kasih. Ya, jadi soalnya itu campuran ya, ada yang teori dari yang saya kasih, materi dari mulai pertama kali ya sampai hari ini, materi hari ini yang saya kasih sudah ada di e-learning ya teman-teman ya. Ya, tapi dua modelnya ada teori dan studi kasus. Jadi rezeki-rezekian saja siapa yang mendapatkan yang studi kasus ya. Apakah teori itu harus textbook? Menjawabnya jawabannya adalah tidak sebetulnya ya. Jadi
kalian tidak perlu textbook banget. Yang penting inti jawabannya saya dapat. Gitu ya, memakai bahasa kalian sendiri nggak ada masalah. Yang penting inti jawabannya saya dapat. Jelas, Aura? Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang mau tanya. Ya, Tiara, silakan. Bapak izin bertanya terkait bobot penilaiannya itu seperti apa ya, Pak? Oke. Dalam satu soal, gitu ya, dalam satu soal, kalau misalkan kalian bisa jawab sempurna, teman-teman, itu bobotnya adalah 35%. Gitu ya. Maka sebetulnya kalau dikalikan 3 itu lebih dari 100 sebetulnya. Tapi saya anggap 100 kalau sempurna. Gitu ya. Dari 3 soal tersebut. Gitu ya. Jadi kurang lebih total 105% atau 100 lah atau A lah ya. Cuman kan tidak, rata-rata selama ini sih tidak ada yang bisa sempurna sebetulnya. Gitu ya. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan nanti ternyata kalian nggak tahu nih jawabannya, misalnya udah milih nomor 135 nggak ngerti, terus masih ada waktu, kalian boleh pas dan ganti nomor. Misalkan kalau 135 berarti nanti ke 2 dan ke 4. Gitu ya, kalau masih ada waktu. Apakah 7 menit itu cukup? Sangat cukup teman-teman, karena saya sudah melakukan ini di elektro maupun di AN itu semuanya cukup. Bahkan ada yang lebih. Maksudnya waktunya kelebihan, kebanyakan 7 menit itu. Karena ternyata orang tuh kalau ngomong tuh nggak selama itu gitu ya. Oke, Tiara, dapat dimengerti? Dimengerti, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Ikhlas ya. Bapak berarti ini 5 soal tuh semua anak sama gitu ya, Pak? Kita milih aja nanti. Iya, betul. Sama aja. Kalian tinggal milih aja nanti mau berapa gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi teman-teman? Silakan. Dari 5 soal itu pilih 3 ya Pak, kalau nggak salah saya dengar tadi. Betul Mbak Yona. Pilih 3 saja Mbak Yona. Pak, Berapa gimana kalau jumlahnya, saya mau 4, Pak? Misalkan, oh boleh banget kalau mau 4. Kadang ada juga mahasiswa nantang gitu. 3-nya udah selesai nih, gitu ya. Selesai semua nih, 3. Terus dia mau nantang, Pak, masih ada waktu kasih saya soal lagi. Boleh aja sih, selama memang masih ada waktu. Ya, jadi oke-oke aja. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya? Habis sih Pak. Ya, silakan Pak, Atalah. tadi kurang kedengeran. Habis selesai, duduk di mana Pak? Duduk di bangku Atalah. Kalau di Ubin dingin nanti. Iya. Iya Pak. Maksudnya di dalam kelas duduknya Atalah. Jadi sudah selesai, duduk langsung di bangku kamu yang kamu tinggalkan handphone, tas, dan laptop. Langsung duduk aja. Nah di bangku ngapain? Bebas. Mau main Mobile Legend kek, mau main app, boleh Atalah. Nggak ada masalah. Yang penting nggak berisik, gitu aja. Karena kan temennya di depan masih ada yang tes sama saya. Gitu Atalah. Intinya tidak boleh keluar sebelum wifda itu selesai. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Bapak maaf, izin bertanya lagi, tapi yang di dalam itu nunggu itu boleh makan atau gimana? Boleh nggak Pak? Oh boleh. Mau makan, mau koprol, mau jungkir balik, salto, boleh. Asal nggak berisik orang. Nggak ada masalah. Oke. Ya karena kalau berisik, kasihan. Teman di depannya itu lagi konsentrasi jawab soal. Nanti malah ngaco gitu kan. Gitu. Nanti kalau ditanya soal multikultural, dijawabnya multimeter. Kan jauh. Gitu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup oke? Oke, nah kalian boleh lihat di e-learning teman-teman, silahkan. Ya, silahkan lihat di e-learning. Saya akan menjelaskan satu slide saja hari ini, tidak usah semua slide, gitu ya. Oke. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Sudah terlihat belum, teman-teman?
Sudah terlihat belum? Udah, Pak. Pak. Sudah ya. Apa yang terbaca di situ? The left Apa yang terbaca di versus right political spectrum. Oke, good. Berarti kita sesuai ya. Oke, teman-teman. Maaf kenapa saya harus tanya dulu karena takutnya WiFi PNJ sama internet kalian bagusnya internet kalian gitu maksudnya. Jadi takutnya saya nerangin slide 3 yang muncul slide 1 kan jadi nggak ketemu jadinya gitu. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah the left versus right political spectrum. Gitu ya. Jadi kalian bisa lihat adalah left wing ya di sebelah kiri dan right wing. Ya. Jadi yang kalian lihat saat ini adalah ideologi-ideologi yang ada di dunia. Ya, yang sampai hari ini dunia itu masih pakai adalah ideologi-ideologi ini, gitu ya. Yang perlu di-highlight adalah semakin ke kiri dan semakin ke kanan itu menimbulkan slavery atau menimbulkan perbudakan, teman-teman. Sedangkan yang di tengah itu memunculkan freedom atau kebebasan, gitu ya. Oke. Kita lihat dari pertama ya. Nah, yang pertama itu apa teman-teman? Yang A ini tulisannya? Anarkis. Iya, anarkism. Ya, ism dalam bahasa Inggris atau ISM atau isme dalam bahasa Indonesia itu adalah paham, gitu ya. Jadi kalau anarkism berarti paham-paham tentang anarkis. Jadi teman-teman kalau menemukan suatu kata yang ada isme di belakangnya itu artinya sebuah paham, gitu ya. Jadi isme atau orang Batak bilangnya isme, nah itu artinya paham, gitu ya. Nah, bagaimana dengan paham anarkisme ini, gitu ya? Anarkisme, kalian boleh catat, silahkan, enggak pun enggak apa-apa, gitu ya. Mungkin saja ini muncul di UTS, mungkin saja. Ya. Anarkisme adalah sebuah ideologi yang memiliki ciri-ciri satu, bahwa masyarakat tidak membutuhkan kehadiran sebuah pemerintah di dalam wilayah atau negaranya. Oke, saya ulang bahwa masyarakat tidak membutuhkan kehadiran sebuah pemerintah atau sebuah negara di dalam wilayahnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Ciri-ciri kedua adalah karena tidak adanya pemerintahan, maka yang muncul adalah seorang dewa perang atau warlord gitu ya. Atau juga bisa bilang akan ada satu kelompok dominan yang akan menguasai wilayah tersebut atau negara tersebut. Gitu ya. Kelompok tersebut pasti memiliki ciri-ciri satu, memiliki finansial yang kuat. Ya. Yang kedua, memiliki massa. Ya, pendukung lah ya. Yang ketiga, memiliki senjata. Ada 3 itu. Finansial, massa, dan senjata. Itu ya. Oke. Menurut kalian, negara apa yang saat ini sedang menganut ideologi anarkisme, teman-teman? Mau coba tebak-tebakan buah manggis? Ada yang mau coba, teman-teman? Korea Utara, Pak. Korea Utara, bukan? Yang lain silakan. Ada yang mau coba? Meksiko, Pak. Meksiko tidak. Meksiko tidak begitu anarkis, walaupun betul semuanya pendanaan dari kartel narkoba, tapi Meksiko tidak termasuk anarkis. Kalau Meksiko masih ada pemerintahannya, masih ada presidennya. Ini kita bicara soal negara yang tidak punya presiden, teman-teman. Tidak ada presiden, tidak ada raja, dan ada satu kelompok yang menguasai gitu. Bangladesh. Bangladesh, oke, Bangladesh masih ada pemimpinnya, walaupun emang kacau juga ekonominya. Ada lagi? Somalia. Rusia, Pak. Afghanistan, Pak. Afghanistan, bagus. Good. Nama ibu kotanya apa teman-teman, ada yang tahu? Kabul, Pak. Kabul, bagus. Oke, ya. Betul teman-teman, bahwa Afghanistan itu saat ini sedang tidak memiliki pemimpin, teman-teman. Ya, jadi ada satu suku yang namanya Taliban, sudah dalam kalau tidak salah 2 atau 3 tahun terakhir itu menguasai Afghanistan, yang dimana pada saat mereka masuk ke Kabul, presidennya itu kabur,
wakil presidennya kabur juga, TNI-nya juga kabur, polisi juga udah kagak ada gitu. Jadi semuanya dikuasai oleh suku di Taliban. Nah, bahkan Taliban ini sampai mengeluarkan suatu peraturan baru yang harus ditaati oleh semua rakyat Afghanistan, terutama yang ada di kota Kabul. Salah satu peraturannya adalah perempuan itu tidak boleh bersekolah. Tidak boleh sekolah, tidak boleh kuliah, jadi perempuan itu hanya di rumah saja. Gitu ya. Ia pun mau keluar rumah, misalkan mau beli sesuatu, maka perempuan itu harus ditemani oleh yang muhrimnya. Berarti muhrimnya itu adalah antara bapaknya, kakak atau adik atau suaminya, itu saja. Itu ya, itu adalah anarkisme. Ya, Taliban saya gambarkan sebagai dewa perang, sebagai kelompok dominan yang memiliki finansial kuat, yang memiliki massa karena pasukannya banyak dan juga memiliki senjata karena memang mereka pakai senjata, teman-teman. Itu. Oke, anarkisme ada yang mau tanya, teman-teman? Ada yang mau tanya? Sudah oke? Yang menganut paham anarkisme ini cuman Afghanistan aja atau ada lagi, Ya. Pak? Saat ini hanya Afghanistan saja. Saat ini, ya. Dulu Afghanistan tidak, gitu ya. Tapi saatnya Afghanistan saja yang seperti ini. Belum ada yang Tapi, lain. Pak, maaf. Ya, Tapi itu boleh. Afghanistan diakui juga ya sama PBB gitu. Kan dia nggak ada pemerintahan gitu kan. Betul, karena Afghanistan itu kan menjadi anggota PBB jauh sebelum suku Taliban ini menguasai Afghanistan. Sebetulnya, jadi jauh Afghanistan masih punya presiden, masih punya pemimpin. Pada saat dia masuk PBB ya mereka negara yang berdaulat yang memiliki pemerintahan yang real, yang resmi gitu. Dengan berkuasanya Taliban tidak berarti PBB menarik dukungan atau mengeluarkan Afghanistan dari PBB. Harapannya PBB adalah Afghanistan bisa kembali memiliki pemimpin dan pemerintahan secara sah. Walaupun mungkin saja pemerintahan itu berasal dari suku Taliban, intinya begitu. Jadi kalau misalkan ada pun nanti pergolakan PBB dari Afghanistan, mungkin saja dia adalah bagian dari Taliban. Ya. Tapi gini teman-teman, patut diingat bahwa PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa sebetulnya bukanlah organisasi yang superpower. Bukanlah organisasi yang hebat gitu, yang menaungi semua dunia. Mereka hanyalah wadah untuk menyampaikan aspirasi. Kenapa saya bisa bilang begitu? Bukti PBB itu tidak sekuat yang kita kira. Penyerangan Israel ke Gaza, itu PBB nggak bisa ngapa-ngapain juga. Saat ini Israel ke Libanon, PBB juga nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang PBB bisa lakukan? Pengecaman, pengutukan gitu. Gitu aja sebetulnya gitu ya. Tapi kan PBB punya pasukan keamanan. Betul, ya sekarang kita lihat di Libanon itu pasukan keamanan PBB diserang sama Israel. Apakah pasukan keamanannya serang balik? Enggak juga. Kenapa? Karena tidak ada arahan dari PBB-nya. Gitu ya. Jadi sesungguhnya PBB itu adalah wadah bagi negara yang berkuasa. Jadi sebetulnya yang berkuasa di PBB hanyalah seperti Amerika, seperti Inggris, Perancis, Cina dan Rusia. Jadi mereka lah Dewan Keamanan PBB yang sebetulnya PBB yang sebenar-benarnya. Karena kalau Dewan Keamanan PBB tidak memberikan hak veto untuk menyelesaikan contoh yang menyelesaikan perang di Libanon atau di Gaza, maka PBB itu seperti tidak punya fungsi sebetulnya. Gitu teman-teman. Walaupun tidak hanya perang ya, ada UNESCO, ada UNICEF, betul, ada juga gitu ya. Cuman situasi-situasi krusial seperti ini sepertinya PBB itu nggak punya taring. Jadi mungkin saja Afghanistan tidak usah dikeluarkan, tapi mungkin saja dia akan resign sendiri seperti yang dilakukan sama Indonesia dulu. Di saat Malaysia menjadi sebuah negara di tahun 1957, Indonesia sempat keluar dari PBB. Itu sebagai bentuk protes Soekarno terhadap PBB, kenapa Malaysia bisa masuk ke dalam PBB. Gitu ya. Kalau tidak salah, Indonesia baru kembali masuk itu di tahun 60-an, masuk ke PBB kembali karena dulunya ngambek pergi keluar resign gitu ya. Habis itu masuk lagi di tahun 60-an. Begitu teman-teman. Ya. Ada lagi? Tanya soal anarkis, teman-teman? Saya izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Tapi sebenarnya sisi positif dari suatu negara yang menganut paham anarkisme itu apa ya, Pak? Karena kalau saya sendiri pas Bapak tadi jelasin Afghanistan, kayak sampai presidennya nggak ada, sampai TNI yang kabur gitu. Saya nggak dapat apa kayak sisi positifnya gitu, Pak. Jadi sebenarnya sisi positifnya itu apa? Oke. Saya
saya juga sejujurnya belum menemukan sisi positif dengan adanya anarkis. Karena begini, kalau kita menyebutkan kata-kata anarkis gitu ya, pasti di otak kita itu akan timbul sesuatu yang berbau kekerasan, betul nggak? Kekerasan, kasar, chaos di mana-mana gitu ya, ketidakteraturan, ketidaktertiban gitu. Sebetulnya tidak ada suatu hal yang positif. Mungkin saja begini. Sesuatu yang positif adalah di mana kita tidak lagi terikat kepada suatu regulasi yang monoton, regulasi yang tidak bisa dinegokan. Ya, ketika kalian adalah seorang suku Taliban, maka kalian hidup di Afghanistan itu hidupnya akan nyaman. Kenapa? Karena kalian bagian dari suku penguasa dan kalian bisa tidak mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan karena kalian adalah bagian dari yang mengeluarkan peraturan. Gitu. Ya, mungkin itu kalau boleh dibilang sisi positifnya jika kalian adalah bagian dari suku Taliban, itu saja. Tapi kalau di luar suku Taliban saya rasa tidak ada. Karena mereka harus manut gitu ya dengan peraturan yang Taliban saat ini keluarkan. Begitu? Dapat dipahami? Pak, saya mau nanya. Boleh. Tapi kenapa si suku Taliban ini punya 3 aspek yang lebih kuat daripada si pemerintah negara itu? Secara kan yang namanya presiden itu kan tahta tertinggi ya, Pak. Betul. Oke, kenapa? Nah, kan kalau kita jawab pertama berarti banyak sekali unsur pendukungnya gitu ya. Berarti banyak sekali unsur kausalitasnya, sebab akibatnya gitu. Taliban di tahun 60-an teman-teman, itu kan ada era perang dingin ya. Era perang dingin antara Amerika dengan Uni Soviet gitu ya, walaupun akhirnya Uni Soviet kalah gitu ya dengan melakukan politik glasnost and perestroika ya. Nah, Taliban adalah salah satu suku Urdu itu berarti sebenarnya suku yang terdalam di Afghanistan yang sebetulnya baca tulis aja mereka susah. Gitu ya. Tapi mereka kebanyakan tinggalnya di gunung-gunung, memiliki fisik yang kuat. Gitu ya, memiliki jiwa survival yang luar biasa. Itulah kenapa suku Taliban akhirnya dijadikan suatu proksi. Proksi itu adalah, mungkin analoginya begini, lempar batu sembunyi tangan, itu proksi namanya. Gitu ya. Nah, Amerika itu melatih suku-suku Taliban untuk menghadapi Rusia atau Uni Soviet dulu gitu ya. Jadi mereka itu diajari baca, diajari cara untuk berperang, dikasih senjata gitu ya untuk menangkal serangan Soviet. Siapa yang latih? CIA-nya Amerika. Jadi kalau ditanya kenapa mereka bisa kuat dari segi senjata, mereka dikasih. Jadi senjata yang mereka pakai bisa jadi senjata-senjata yang sudah sejak 1970-an itu sudah mereka dapatkan. Gitu ya. Apakah nggak macet, Pak? Udah setua itu? Enggak. Senjata itu selama dilumasi dengan benar, itu akan terus lancar kok. Makanya kenapa kalau kalian menemukan peluru di dalam tanah, granat di dalam tanah, sesungguhnya itu masih aktif kalau pemicunya ditarik. Karena memang senjata itu dibuat untuk bisa lifetime gitu. Ya. Kecuali karat saja itu tidak bisa menjadikan suatu hal yang bakal macet nih, enggak juga gitu ya. Apalagi senjata-senjata yang diberikan sama mereka adalah senjata-senjata yang seperti M16 yang pada dasarnya dia bisa tahan di berbagai cuaca lah gitu. Contohnya seperti itu. Gitu ya, itu satu. Lalu bagaimana dengan faktor finansial? Faktor finansial, teman-teman, ada yang namanya peran dari non-state actor atau aktor non-negara. Contoh, nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja kita punya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Pernah bertanya-tanya nggak mereka ini adalah orang pedalaman Papua yang kadang beli celana dalam aja susah, tiba-tiba kan senjata gitu. Kan gitu ya. Hidupnya di hutan, kok bisa makan? Emangnya di hutan ada warung kan gitu. Emangnya itu warung bisa diutangin kan gitu. Ini logika dasar aja. Kan nggak mungkin. Berarti apa? Berarti mereka nggak kerja, mereka disuruh perang aja. Berarti ada apa? Berarti ada yang mendanai. Kenapa OPM itu bisa tetap berjalan? Padahal OPM itu sudah ada sejak tahun 1970-an, teman-teman. Di Papua itu OPM itu sudah puluhan tahun. Sekarang itu udah beranak pinak. Dulu kakeknya yang jadi OPM, sekarang cucunya jadi OPM gitu. Ya, nah kenapa kok masih bisa terus seperti itu? Padahal mereka nggak kerja dan lain-lain. Dikarenakan mereka ada yang mendanai. Siapa yang mendanai kita nggak tahu. Walaupun
dugaan-dugaan itu ada, tapi secara ya. Ada yang mau nanya? Oke. Saya ada pertanyaan, Pak. Oke. Tapi tag dulu sebentar. Ini saya belum habis nih tadi ada nanya. Tunggu sebentar ya. Oke, lanjut. Berarti kalau soal dana ada pendanaan ya. Nah, terakhir untuk soal masa jelas Taliban adalah salah satu suku yang ditakuti di Afghanistan. Maka orang-orang Urdu itu reproduksinya banyak, teman-teman. Apa ya bahasa kasarnya? Mereka selalu senang dengan pabrik manusia gitu, bikin anak kayak terus gitu. Sehingga sukunya itu suku yang besar sebetulnya, gitu ya. Otomatis masanya akan banyak. Di luar itu, memang juga ada suku-suku lain yang akhirnya bergabung dengan suku Taliban. Dikarenakan memang suku Taliban adalah suku terkuat di Afghanistan, sehingga masanya pun bisa banyak. Lalu bagaimana kok presiden bisa kalah gitu ya, tentara bisa kalah? Dikarenakan itu dia ada pendanaan besar sehingga mengerahkan massa yang besar dan juga senjata yang lebih canggih, mungkin saja lebih canggih dari senjata-senjata di Afghanistan. Begitu. Oke? Ya, tadi siapa yang mau nanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, boleh. Apakah benar itu situasi di Afghanistan itu adalah penerapan ideologi anarkisme atau hanya konsekuensi dari kejajahan, dari dijajah oleh Amerika Serikat sama Uni Soviet? Karena dari yang saya ngerti dari anarkisme itu ideologinya menantang kekuasaan pemerintah demi kesetaraan dan kemerdekaan masyarakat. Iya, betul. Apakah ini lebih ke penjajahan dari itu kelompok Taliban yang konsekuensi dari jajahan dari Amerika sama Uni Soviet daripada penerapan ideologi anarkisme? Oke, bagus pertanyaannya. Sebetulnya tidak ada satupun negara yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah anarkis. Anarkis itu adalah asumsi perspektif yang orang luar berikan kepada kejadian tertentu atau sebuah negara. Asumsi dari perspektif kan gitu ya. Jadi Taliban tidak akan bilang bahwa saya ini menganut anarkisme, enggak juga gitu, karena tidak ada satupun negara yang mau dibilang seperti itu. Mereka akan bilang enggak, kami punya pemerintahan, kami punya ini bla 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 gitu ya. Jadi mereka tidak bisa mengklaim itu, tapi kita bisa mengklaim itu berdasarkan asumsi kita, boleh saja gitu ya. Nah, apakah ini adalah efek kepanjangan dari tidak dijajah? Afghanistan tidak dijajah, saya ulangin lagi, tapi ini adalah bentuk CIA yang melatih suku Taliban. Berarti apa? Pemerintah Afghanistan pun tidak tahu ternyata dulunya Taliban pernah dilatih sama CIA. Itu tuh baru terekspos beberapa tahun kemudian, gitu ya. Karena CIA itu kan Central Intelligence of America ya, jadi agen intelijennya Amerika yang secara diam-diam itu akhirnya melatih si Taliban. Jangan kira teman-teman, jangan kira bahwa agen intelijen Amerika itu semuanya orang kulit putih, enggak. Orang intelijen Amerika itu banyak versinya, bahkan orang Indonesia aja ada yang agen CIA. Gitu ya. BIN, Badan Intelijen Negara Nasional kita, BIN, itu kan punya agen di seluruh dunia. Agen CIA ya, kayak James Bond-nya kita lah gitu. Teko James Bond lah, kelihatan bohong banget lah. Ya pokoknya agen mata-mata lah ya. Dan agen mata-mata kita nggak orang Indonesia. Pada saat ada di Arab Saudi lah agensi kita. BIN kita tuh orang Arab gitu. Pada saat di Amerika, maka orang Amerika lah yang jadi agen kita. Gitu. Nah sama, di Afghanistan, bisa saja si Taliban ini disusupi oleh orang yang memang kelihatannya seperti orang Arab. Sehingga dia menyamar, membahasa Arab, dan akhirnya mereka menawarkan pelatihan tentang peperangan. Tapi di balik orang ini, dia adalah seorang agen CIA. Jadi Afghanistan tidak pernah dijajah sama Amerika, tapi memang disusupi oleh Amerika lewat agen-agen intelijen mereka. Begitu. Apakah dipahami? Ya, silakan. Berarti kalau seperti itu OPM bahaya banget dong, Pak? Oh, sangat. Kalau misalnya tapi begini. Sebetulnya teman-teman, OPM itu bisa kita berantas. Pada dasarnya begitu. Karena yang saya tahu, silakan googling saja OPM itu sudah tahun berapa. Itu udah lama banget, 20-an tahun OPM itu. Dari mulai saya bilang dari kakeknya itu udah OPM, kan cucunya OPM. Mungkin cicitnya kali sama OPM. Kan
yang jadi pertanyaan kok kuat banget nih OPM gitu ya, duitnya kuat, senjatanya masih terus-terusan ada gitu. Berarti kan ada yang mendanai dari dulu gitu ya. Kenapa kok mereka ingin mendanai si OPM itu? Papua itu adalah salah satu pulau yang memiliki sumber daya yang sangat luar biasa, terutama Freeport-nya gitu ya. Maka di dunia ini ya Amerika saja, PT Freeport-nya saja punya beberapa tambang emas yang terbesar ya di Papua. Mereka punya di Texas tapi kecil. Ya, mereka punya di negara lain tapi kecil. Terbesar tuh di Papua. Pada saat kemarin disinvestasi gitu ya, yang Indonesia akhirnya menguasai saham Freeport sampai 51%, Amerika itu akhirnya merugi sebetulnya. Walaupun meruginya tidak seuntung tahun-tahun sebelumnya yang mereka kan mengeruk emas itu tuh luar biasa banyak gitu. Jadi apa? Freeport itu masih menjanjikan untuk puluhan bahkan ratusan tahun ke depan. Yang inilah sebetulnya menjadi godaan buat negara lain untuk menguasai Papua. Nah, cara Papua untuk lepas adalah dengan adanya pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan oleh orang asli Papua. Orang asing, media asing akan menganggap bahwa Indonesia ini seakan-akan menjajah Papua. Itu kan narasi yang ingin diciptakan sama media asing. Gitu ya. Media asing yang juga mendukung si pemberi dana ini gitu. Nah, inilah kenapa dibilang bahwa berarti OPM ini bahaya. Bahaya dalam artian untuk masyarakat sekitarnya. Karena untuk mendapatkan perhatian media, maka dia melakukan sesuatu kegiatan aksi. Contoh kayak kemarin banyak membakar sekolah, membunuh guru lah, membunuh bidan lah, sehingga mendapatkan perhatian internasional gitu ya. Ya karena kan tuntutan mereka cuma satu, ingin merdeka dari Indonesia selesai. Padahal Indonesia sampai kapanpun karena kita bentuknya NKRI tidak mungkin melepaskan Papua. Dan jangan disamakan dengan Timor Leste atau Timur sekarang gitu ya. Beda. Nah, tapi yang patut kita pahami adalah OPM hanya beroperasi di Papua saja. Tidak akan beroperasi di Pulau Jawa, tidak akan beroperasi di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, karena mereka ini bukan dianggap sebagai teroris. Kalau dianggap teroris, maka ini menjadi ancaman nomor 1. Gitu ya, karena dia bisa mentok di mana aja. Tapi karena dia ini disebutnya belligerent atau kelompok kriminal bersenjata atau KKB, maka pemerintah hanya cukup fokus di daerah Papua saja dan itu pun tidak semua Papua, teman-teman. Jadi patut diingat, OPM itu didukung oleh anggotanya saja, tapi belum tentu didukung oleh semua rakyat Papua. Rakyat Papua belajar dari Timur atau Timor Leste yang sudah berpisah sama Indonesia bahwa setelah lepas dari Indonesia mereka makin miskin. Jadi kalau di Asia Tenggara saat ini manakah negara paling miskin? Di Timur atau Timor Leste. Karena lepas dari Indonesia yang selama ini kita kasih duit gitu ya, si Timur itu lepas kan nggak dikasih duit lagi, miskin udah. Nah rakyat Papua belajar dari situ. Mereka tidak mau lepas dari Indonesia karena setelah lepas otomatis dia nggak punya duit lagi gitu. Mereka harus betul-betul bisa membangun APBD-nya sendiri gitu ya, betul-betul membangun SDM-nya sendiri, dan itu tuh capek, butuh duit banyak, butuh waktu yang nggak sebentar. Makanya OPM itu hanya didukung oleh segelintir orang saja. Kalau tidak percaya, kalau teman-teman punya orang Papua di PNJ, coba tanya saja, kamu tuh tahu OPM apa tidak gitu. Tahu nggak OPM itu bagaimana kegiatannya? Pasti rata-rata akan bilang, saya tahu OPM, tapi itu hanya pemberontakan saja gitu. Dan kami tidak akan setuju. Biasanya rata-rata anak-anak PNJ yang dari Papua akan ngomong seperti itu. Ya, walaupun ada juga yang mungkin karena mahasiswa gitu ya, karena dia ini merasa aktivis, jadi mendukunglah gerakan seperti itu. Gitu. Ada juga ya, tapi rata-rata mereka kalau ditanya soal OPM, ya mereka nggak dukung juga kok. Gitu. Begitu. Ada lagi teman-teman? Oke, kita lanjut ke sebelah kanannya. Ya, suara saya masih terdengar jelas kan ya? Masih? Masih, Pak. Masih, Pak. Takutnya saya ngomong 2 jam hilang, kelempar. Ya, silakan. Oh, oke. Ya, kita pindah ke sebelah kanan tentang komunisme, teman-teman. Ya, ingat komunisme itu intinya tuh ini. Saya pindahkan dulu slide-nya. Ya. Komunisme adalah ideologi, ya. Ini bukan komunisme. Maksudnya Karl Marx adalah salah satu pencetus atau cikal bakal munculnya ideologi komunisme. Inti dari komunisme adalah mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Itu inti dari komunisme. Jadi maksudnya apa?
jika satu orang punya motor ya semuanya harus punya motor gitu. Tapi motornya sama, satu punya Supra, semuanya Supra, nggak boleh ada yang Mio, nggak boleh ada yang Beat, nggak boleh ada yang Aerox gitu itu. Jadi satu untuk semua gitu. Ya. Nah, kita balik lagi ke slide ya. Jadi intinya jelas ciri-cirinya adalah bertujuan untuk mensejahterakan dan kesetaraan yang sama di masyarakat. Itu tujuan dari komunisme gitu ya. Lalu ciri-ciri yang berikutnya adalah di dalam komunisme itu tidak ada demokrasi. Ya, komunisme di Soviet dulu ya itu kan tidak ada pemilihan umum untuk memilih presiden. Ya, pada saat Vladimir Lenin menjungkalkan Kaisar Tsar kedua gitu ya, lalu dia menasbihkan diri sendiri sebagai presiden Uni Soviet. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri, itu intinya begitulah gitu ya. Dan setelahnya dia memilih atau menunjuk anak kesayangannya, bukan anak sih sebetulnya ya, anak buah kesayangannya yaitu Joseph Stalin untuk menjadi suksesor dia sebagai presiden Uni Soviet. Jadi beda dengan kerajaan yang namanya komunisme itu dipilih oleh presiden sebelumnya untuk meneruskan tahta dia gitu, dan tidak ada hubungan anak sama sekali kecuali Korea Utara gitu ya. Itu jadi tidak ada demokrasi gitu ya. Lalu yang ketiganya adalah adanya kelas-kelas pekerja. Jadi di komunisme itu punya level. Ada level-level dalam bekerja. Ada levelnya sebagai petani, ada level sebagai tentara, ada level sebagai pejabat, kurang lebih seperti itulah ya. Ya, ada level-level juga sebagai pekerja kantoran kalau sekarang mungkin. Gitu ya. Dia ada level pekerjanya. Ya, jadi semua pekerja punya level yang berbeda dan level itu menentukan taraf hidup dia. Jadi kalau petani hidupnya di dusun-dusun, di kampung-kampung, pendapatannya cuma sekian, selesai. Tapi kalau pejabat di kota gitu ya, mereka pun punya penghasilan yang lebih besar daripada pasti yang petani-petani itu. Nah, bagaimana cara menentukan kelas pekerjanya? Biasanya ada dua. Yang pertama adalah karena kebutuhan negara, gitu ya. Yang kedua biasanya kalau kakeknya petani, sampai itu kiamat cucu-cucunya masih petani gitu. Itu terjadi di Korea Utara, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya cucu petani naik haji, itu nggak ada kalau di Korea Utara. Iya, karena bukan Islam gitu ya. Jadi maksudnya tuh nggak ada yang dia jualan bubur, anak tukang bubur jadi punya manajer perusahaan tuh nggak bisa. Itu kalau di Korea Utara karena kelas pekerjanya kelas pekerja petani gitu ya. Selanjutnya ciri-cirinya adalah semua alat-alat produksi di sini adalah sebagai pabrik gula, pabrik beras misalkan gitu ya. Stasiun TV, radio itu dimiliki oleh negara. Tidak ada satupun yang dimiliki oleh swasta. Gitu ya, itu komunisme. Ya, lalu terakhir di komunisme itu ciri-cirinya adalah untuk menciptakan ketertiban maka diperlukan adanya kekerasan. Itu komunisme. Jadi sifatnya hukum di sana sifatnya sangat-sangat memaksa. Hukum memang bersifat memaksa termasuk di Indonesia, tapi di sana sangat-sangat memaksa. Dalam artian pada saat ada masyarakat yang membangkang terhadap hukum tersebut, ya maka akan betul-betul kalau zaman dulu ya tembak mati misalkan. Gitu. Zaman-zamannya Lenin atau Stalin, karena mereka tidak nurut sama sekali tembak mati. Gitu. Itu contoh dari komunisme, teman-teman. Ya, silakan ada yang mau tanya soal komunisme? Ya, silakan. Bapak izin bertanya, apa sih jaminan dari kesetaraan yang ada di komunisme ini sendiri? Kan tadi Bapak bilang kan ada kelas-kelasnya juga ya. Terus gimana kalau misalkan ada orang itu tuh merasa dia itu nggak adil ditepatin di kelas ini dan sebenarnya tuh dia mau berubah ke kelas yang lain atau gitu? Gimana gitu Pak? Gimana gitu Pak? Oke. Yang pertama adalah itu saya bilang tidak mungkin seseorang itu bisa pindah kelas pekerja kecuali dia bisa menyenangkan hati pimpinan. Gitu ya. Jadi komunisme juga ada budaya jilat menjilat, teman-teman, ya. Jadi kalau dia kelasnya petani ya tadi saya bilang seumur hidup dia akan petani gitu. Cucunya akan petani juga, cicitnya petani juga, seumur hidup semua keluarga besarnya petani. Gitu. Gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada pembangkang. Jadi gini. Komunisme saat ini ada dua. Negara komunisme yang saat ini ada dua, tapi ada komunisme tulen, ada komunis banci. Komunis tulen itu Korea Utara. Kenapa saya bilang komunis tulen? Karena pemerintahannya komunis, ekonominya komunis, tulen. Bagaimana ekonomi komunis itu? Ekonomi yang tertutup. Dia hanya berdagang dengan yang mereka anggap sesama komunis. Contoh Cina,
atau Rusia. Korea Utara itu berdagang saat ini. Gitu ya. Lalu bagaimana komunis banci? Nah, komunis banci itu adalah Cina. Cina itu pemerintahnya komunis sampai hari ini. Ya, bahkan China Communist Party (CCP) itu masih berkuasa puluhan tahun hingga hari ini. Bahkan Presiden Xi Jinping itu juga dari Communist Party. Tapi ekonominya liberal. Kenapa kok liberal? Karena Xi Jinping itu berpikir kalau misalkan dia juga menutup perekonomian, maka Cina tidak akan bisa semaju seperti sekarang. Itulah buktinya kenapa handphone kalian itu semuanya dirakit di Cina, laptop kita semua dirakit di Cina kecuali Apple, ya gitu ya. Semuanya, bahkan kancing baju kalian saja itu juga ada yang buatan Cina. Jam itu buatan Cina juga, walaupun mereknya Casio tapi rakitnya di Cina atau rakit di luar inilah gitu ya, di luar Jepang gitu. Ya, jadi apa? Cina bisa berhasil dikarenakan pemerintah yang komunis, gitu ya, sehingga semuanya nurut, nggak ada pembangkang, nggak ada pemberontak, tapi ekonominya bebas, liberal, sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, gitu ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat untuk mencapai kesetaraan itu seperti apa? Kalau kita bicara berarti komunis tulen ya di sini ya. Sebetulnya realnya itu tidak ada kesetaraan dan kesejahteraan dalam komunis secara bersama. Yang sejahtera adalah pejabat-pejabat atas. Yang miskin ada juga tetap yang bawah, yang jadi petani, tetap aja mereka nggak sejahtera gitu. Itu hanyalah cara untuk menjual kenapa negara itu mau, orang itu mau tinggal di daerah komunis. Menjualnya adalah dengan cara, nanti kita punya kesetaraan sama loh, kita punya kesejahteraan yang sama loh, maksudnya seperti itu. Tapi pada prakteknya tidak sama sekali. Oke? Dapat terjawab? Ya, silakan. Ya, oke. Oke, ada lagi teman-teman? Oke. Kita bisa pindah ya ke sebelah kanan. Oke. Bapak, maaf izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Mengapa komunisme ini sering dikaitkan dengan perbudakan di beberapa pandangan politik seperti Tiongkok di era Mao Zedong di tahun 1949 sampai 1976 sama Korea Utara gitu contohnya. Dan apakah ini hanya perspektif dari spektrum politik tertentu? Oke. Kenapa komunis dianggap sebagai apa tadi? Perbudakan gitu ya maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Mao Zedong adalah penerus dari Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen adalah pembawa komunis pertama di Cina. Cina dulunya kan bentuknya kekaisaran, gitu ya. Cina bentuknya kekaisaran lebih tua dari Korea Utara, gitu ya. Pada saat itu pihak-pihak komunis itu mengisukan bahwa Cina harus mengalami sebuah perubahan revolusi. Yang tadinya sistemnya kekaisaran harus dirubah. Kenapa? Karena kekaisaran itu isu-isu mereka dibuatnya adalah merugikan rakyat, membayar pajak lah gitu. Tapi tidak ada perhatian kepada rakyat contohnya. Ya, mendewakan raja lah, tapi rajanya nggak berbuat apa-apa gitu. Nah, isu-isu itu dibawa sama Dr. Sun Yat-sen dan diteruskan sama si Mao Zedong gitu ya. Nah, si Mao Zedong ini akhirnya lah yang menjadi chairman Mao dibilangnya ya. Jadi semua orang itu percaya dengan kata-kata Mao Zedong bahwa ternyata memang kekaisaran itu harus digulingkan. Makanya kan terjadi ya, kekaisaran itu digulingkan. Bahkan kaisar terakhir Cina itu akhirnya sampai matinya itu miskin dan bukan di Cina gitu ya. Nah, itulah kenapa orang-orang yang nggak suka sama komunis, teman-teman di Cina pada saat itu lari ke Taiwan. Jadi Taiwan itu adalah lokasi orang-orang Cina demokrat yang tidak suka dengan komunis Cina, mereka larinya ke Taiwan. Makanya sampai hari ini orang Cina itu nggak suka sama orang Taiwan karena dianggap sebagai pengkhianat, gitu ya. Oke, nah itu. Nah, tapi setelah muncul komunis Cina seperti sekarang, ternyata rakyat itu merasa dibohongi dan mereka seperti diperbudak. Kenapa? Mao Zedong bilang untuk mencapai kesuksesan bersama, keswasembadaan pangan, contohnya gitu ya, maka kita bekerja di sektor pertanian, semuanya bertani. Jadi komunis itu kalau punya satu tujuan, maka tujuan itu harus semua rakyat harus setuju gitu. Maka nggak peduli dia ini orang seni lah, dia ini pemusik lah, dia ini ahli sipil lah gitu ya. Semuanya harus bertani gitu. Nah,
Karenanya ada pemaksaan itu, maka orang akan menganggap ini suatu perbudakan. Karena perbudakan itu adalah suatu simbol dari tidak bisanya seseorang atau kelompok itu melakukan perlawanan. Makanya disebut juga sebagai perbudakan. Gitu ya. Jadi ini adalah suatu hal yang menjadi efek di mana ternyata propaganda komunis itu ya gagal sebetulnya. Bohong aja. Hanya tetap ingin menggulingkan kaisar, lalu si pimpinan komunis menjadi presidennya. Habis itu rakyat tetap aja sama gitu. Itulah kenapa banyak orang Indonesia kekinian bilang siapapun presidennya nasib gua nggak ngojek aja kan gitu maksudnya gitu. Itu contohnya begitu gitu ya. Tapi jangan Indonesia bukan komunis. Tapi maksudnya kita merasa bahwa siapapun pemimpinnya nasib kita sama karena yang bisa ngubah nasib kita hanya kita sendiri. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Itu pun sama di Korea Utara. Nah, bedanya Korea Utara adalah Kim Il Sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un sekarang. Kim Il Sung itu tentaranya atau anak buahnya Joseph Stalin. Pada saat Perang Dunia Kedua, Kim Il Sung itu adalah tentaranya Soviet. Nah, pada saat masuk era Perang Dingin, setelah Perang Dunia Kedua, maka Joseph Stalin nanya ke Kim Il Sung, dia ingin menguasai Asia. Maksudnya komunis ingin disebarkan di Asia. Nah, dia tahu dia punya tentara yang namanya si Kim Il Sung ini. Akhirnya Kim Il Sung di lobby lah sama Joseph Stalin, ditanya, lu mau nggak jadi dewa di negeri lu? Mau, oke, lu gue bawa, gue grooming, maksudnya gitu. Dibawalah pulang ke Korea Utara, dia anggap seperti raja, anak dewa, dan lain-lain, ikut menggulingkan kaisar sebelumnya yang ada di Korea, dan ditaruhlah sebagai pimpinan Korea. Korea, ini belum Korea Utara. Jadi Korea itu terpecah waktu itu, ada yang suka dengan komunis, dan ada yang tidak suka dengan komunis. Jadi Kim Il Sung bukan anak raja, bukan orang kaya, tapi di grooming untuk jadi anak dewa sama si Joseph Stalin. Maksudnya apa? Supaya komunis itu bisa menyebar di Korea. Masih Korea, belum terbelah. Gitu ya. Akhirnya Kim Il Sung jadi presiden, bla 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 bla, gitu ya. Di bawah bimbingannya Joseph Stalin, lalu dia beranak, dia punya Kim Jong Il punya anak Kim Jong Il, begitu. Jadi tidak ada yang namanya, hampir sama kayak di Rusia lah, nunjuk aja, lu jadi presiden ya, nunjuk gitu ya. Nah, saat ini ya hampir sama di Korea Utara juga ya sama aja. Jadi mereka ini sama situasi kayak di Cina gitu ya, merasa terpaksa. Cuman keterpaksaan itu akhirnya dipropagandakan menjadi sebuah kebanggaan untuk melayani presiden. Jadi semuanya itu bangga kalau bisa melayani Kim Jong Un gitu. Makanya kalau ke Korea Utara bisa di YouTube juga. Semua itu bangga kalau mereka itu orang Korea Utara, mereka bangga punya presiden si Kim Jong Un gitu ya, mereka bangga dengan kemajuan-kemajuan yang ada, pada sih nggak maju-maju amat sebetulnya gitu ya. Mereka bangga bahwa mereka tuh punya rudal, mereka bangga mereka punya nuklir gitu. Nah, itu kebanggaan yang memang ada di setiap orang Korea Utara. Nah, sedikit flashback tadi bahwa Korea akhirnya terbagi dua dikarenakan ada perjanjian antara pihak Soviet dengan Amerika. Mereka bilang bahwa Amerika tahu nih bahwa kalau Korea sepenuhnya dikuasai Soviet, jadi komunis itu bahaya. Akhirnya mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, Soviet dan juga Amerika, mereka berbagi. Kebetulan Korea itu punya semenanjung Korea yang menjadi pemisah antara selatan dengan utara. Gitu ya. Akhirnya Amerika sepakat, Amerika mengambil yang bagian selatan, Korea mengambil yang bagian Rusia mengambil yang bagian utara. Sejak itulah Korea dipisahkan, dibikin tembok besar. Jadi Korea itu berpisah bukan keinginan orang Koreanya, tapi dipisahkan oleh strategi politik dari Amerika dan juga Uni Soviet pada saat itu. Itu ya. Terjawab? Terjawab. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke. Ada lagi teman-teman soal komunis? Saya ada pertanyaan, Pak. Boleh, silakan. Yang saya pahami dari teori-teori Karl Marx itu kan ya. dia mengkritisi yang waktu itu baru ya kapitalisme karena mereka mengajukan bahwa ini adalah kayak sistem baru, sistem kekuasaan baru yang lebih setara daripada kerajaan. Tapi sebenarnya tidak ada yang berubah. Sistem hierarkisnya masih sama, tapi kerajaannya diganti sama CEO. Nah, pas teorinya Karl Marx diterapkan jadi komunisme, kok bisa beda banget ya, Pak?
Maksudnya beda banget tuh apanya? Praktiknya, secara praktiknya itu maksudnya? Praktiknya, iya, Pak. Dari ide yang mengkritisi sistem-sistem kekuasaan, jadi kekuasaan di bagaimana, Pak? Oke. Ya, begini. Komunisme saya anggap sebagai pemberi janji-janji palsu lah ya. Karena mereka tahu masyarakat dunia pada saat itu. Kenapa banyak yang suka sama komunis? Karena dianggap memberikan suatu harapan baru gitu ya. Terlebih lagi mereka menjual dengan teori-teorinya Marxis, ya Marxisme ya, Karl Marx dan lain-lain. Maka mereka akan sangat suka kalau yang tadinya kan mereka rata-rata kalau kamu coba lihat deh, pendukung-pendukung komunis itu rata-rata adalah orang-orang yang memang secara ekonomi rendah, bukan orang kaya sebetulnya. Berarti apa? Berarti emang saat ini yang lebih banyak adalah orang miskin atau orang yang ekonomi rendah dibandingkan orang kaya. Berarti disitulah kenapa orang-orang seperti Lenin, orang-orang seperti sebelum-sebelumnya Xi Jinping ya Mao Zedong atau Dr. Sun Yat-sen dan lain-lain, mereka mengambil hal itu menjadi sebuah kesempatan lah gitu ya untuk bisa mempropagandakan komunis seperti apa. Akhirnya bisa juga menarik masa itu pula di Indonesia di tahun 1950-an, 55. Kenapa Partai Komunis Indonesia, PKI, bisa menjadi partai terbesar ketiga di Indonesia. Dan semua pendukungnya adalah orang yang ekonomi paling bawah, petani, buruh, dan lain-lain. Tidak ada orang kaya yang ikut sebetulnya. Ya. Nah, tapi balik lagi setelah mereka mendapatkan masa pendukung, kita harus ingat kepada teori kebutuhan manusia, di mana seorang manusia itu tidak memiliki rasa puas. Manusia itu tidak sama sekali memiliki kepuasan diri yang terbatas. Pasti ingin selalu lebih, dan lebih. Akhirnya, propaganda teori Marxis, propaganda teori komunisme itu hanya menjadi sebuah teori. Tetap saja balik lagi, bagaimana pemimpin-pemimpin tersebut, idealismenya berkurang dikarenakan sudah kenal dengan uang dan jabatan. Jadi itu ada yang bilang bahwa orang mah idealis pada saat dia belum punya jabatan sama uang. Nanti kalau dia punya jabatan sama uang, idealisme akan ada nggak? Saya rasa nggak ada, akan hilang. Kalah dengan kepentingannya masing-masing. Maka akhirnya Cina yang saya bilang komunis banci kan tetap juga menjadi suatu sistem ekonomi yang kapitalis akhirnya kan. Mengapai mencari uang sebanyak-banyaknya. Menjadi pimpinan pasar dan lain-lain. Teori Marxis yang mencapai kesetaraan dan kesejahteraan tinggal teori aja. Praktiknya tidak ada yang bisa dilakukan. Begitu. Dapat dipahami? Ya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita lanjut ke sebelahnya ada sosialisme. Nah, gitu ya. Sosialisme atau sosialisme ini adalah sempalan positif dari Marxisme. Jadi Marxisme itu punya dua sempalan. Satu negatif, satu positif. Negatif saya akan anggap itu komunisme, positif akan saya anggap adalah sosialisme. Gitu ya. Apa sih sosialisme ciri-cirinya? Memiliki tujuan yang sama seperti komunisme dan Marxis, mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama. Nah, sisanya ciri-cirinya adalah kebandingan terbalik 180 derajat dari komunisme. Contoh, kalau di komunisme tidak ada demokrasi, di sosialisme ada demokrasi. Satu. Terus yang kedua, kalau di komunisme adanya kelas-kelas pekerja, maka di sosialisme tidak ada kelas pekerja. Semua boleh bekerja sesuai dengan keinginan dan skillnya masing-masing. Gitu ya. Yang ketiga, untuk mencapai ketertiban, kalau di komunis itu ada kekerasan, di sosialisme diutamakan dengan cara-cara yang beradab. Contohnya dengan diskusi, dengan musyawarah, dan lain-lain. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah di komunisme ada gap yang besar antara si miskin dan si kaya. Karena saya bilang tadi yang miskin makin miskin sebetulnya karena mereka diperbudak, yang pejabat-pejabat makin kaya. Nah, kalau di sosialisme itu tidak terjadi, tidak ada gap yang besar antara yang kaya dan si miskin. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan satu minum susu di sosialisme gitu ya, semua minum susu walaupun mungkin satu susu sapi, satu susu kedelai, sama-sama susu lah. Gitu. Ya.
Terus kalau di sana itu makan sama-sama makan ayam, semuanya makan ayam. Walaupun mungkin yang kaya bisa makan dada ayam, yang miskinnya makan paha ayam. Bukan miskin lah ya, yang lainnya makan paha ayam. Tapi masih sama-sama ayam. Gitu ya. Lalu kalau misalkan yang paling kaya, contoh di sosialisme itu mereka punya Innova hybrid misalkan, contoh kalau mobil ya. Maka yang paling rendah di sana itu rata-rata punya Toyota Grand Innova. Sama-sama Innova, tapi beda kelasnya aja. Jadi apa? Semuanya hidupnya sejahtera. Semuanya tidak punya gap yang terlalu besar. Semuanya bebas hidup dengan keinginannya masing-masing. Haknya pun dijunjung tinggi. Itu sosialisme. Keadilan sosial, hukum berlaku sama di semuanya. Tidak ada yang namanya hukum yang berbeda. Beda sama komunisme, teman-teman. Komunisme, kalau pejabatnya buat salah, mungkin hanya teguran saja. Tapi kalau masyarakatnya buat salah, habis dia bisa dipenjara atau bahkan dihukum mati. Jadi hukum tidak berlaku kepada semua orang kalau di komunisme, tapi kalau di sosialisme hukum berlaku kepada semua orang, gitu ya. Nah, tapi kalau kita cermati, kayaknya kok semuanya enak semua ciri-cirinya kan gitu ya. Nah, itulah kenapa teman-teman, setelah diteliti tidak ada satupun negara yang bisa menerapkan prinsip ideologi sosialisme, gitu ya. Kenapa kok tidak ada gitu? Karena sosialisme dianggap sebagai ideologi yang terlalu sempurna. Ya, terlalu sempurna. Jadi terlalu bagus, terlalu hebat sehingga diasumsikan semua negara tidak ada yang bisa melaksanakan ideologi sosialisme tersebut karena terlalu sempurna. Gitu ya. Tapi bukan berarti prinsip-prinsip sosialisme tidak bisa dilakukan di semua negara. Salah satunya Indonesia, saya pernah cerita bahwa Soekarno sebetulnya adalah dasarnya seorang sosialis. Dia ingin adanya kesamarataan, keadilan. Makanya sila kelima salah satunya itu ideologi sosialisme. Gitu. Ada yang mau tanya teman-teman soal sosialisme? Oke, tidak ada ya? Oke. Suara saya masih terdengar jelas, teman-teman? Masih, Pak. Jelas, Pak. Ya, oke. Kita lanjut ke sebelahnya. Ada liberalisme. Liberal artinya kebebasan, isme adalah paham. Berarti paham-paham kebebasan. Gitu ya, jelas negaranya siapa sih? Amerika gitu. Gitu ya. Dan negara Eropa rata-rata liberalisme, ya. Liberalisme akan memunculkan suatu sistem yang kapital. Kapital itu modal dalam bahasa ekonomi. Kapitalis berarti adalah para pemilik modal. Di Amerika, kaum kapitalisnya adalah orang Yahudi, teman-teman. Makanya kenapa Amerika itu sangat membackup orang Yahudi. Sangat membackup Israel. Makanya Amerika nggak bisa ngapa-ngapain kalau diminta PBB untuk menghentikan perang di Gaza, menghentikan perang di Lebanon, ya nggak bisa. Karena para pemilik modal di Amerika adalah rata-rata orang Yahudi. Jadi mereka sangat tergantung dengan orang Yahudi. Gitu ya. Ciri-cirinya cuma satu liberalisme itu. Gitu ya. Hak manusia yang paling dijunjung tinggi dan diutamakan. Itu cirinya. Hanya itu saja. Iya, hanya itu saja. Kenapa? Karena kalau kita sudah bicara hak manusia dijunjung paling tinggi, maka semua sektor itu boleh ditentukan oleh individu tersebut. Dia mau ngapain kek, dia mau melakukan apa, dia mau jual apa, boleh. Gitu ya. Nah, nantinya yang akan membuat regulasi adalah pemerintah. Pemerintah Amerika hanya sebagai pembuat regulasi saja. Gitu ya. Tidak ada yang lain gitu ya. Bahkan mereka tidak perlu berkonsultasi. Demokrasinya ada sebetulnya. Cuman tetap saja mereka dikuasai oleh kaum-kaum kapitalis. Jadi para pembuat kebijakan itu didasari oleh kaum-kaum kapital yang mengintervensi pemerintah dalam membuat kebijakan, dan pasti kebijakannya dari segi ekonomi kebanyakan, gitu ya. Karena hak individu juga dijunjung tinggi, maka udah pasti ada kebebasan memilih, kebebasan berpendapat, gitu ya. Adanya pemilu, ya, maka ada demokrasi. Maka bisa dibilang bahwa Amerika adalah negara dengan demokrasi modern pertama di dunia, gitu ya, demokrasi modern, gitu ya. Oke, ada yang mau tanya soal liberalisme, teman-teman? Bapak, berarti Amerika itu dia tidak merata ya dalam hal liberalisme juga. Kayak tadi kan Bapak bilang dia cuman buat orang-orang kapital seperti Yahudi. Sementara orang-orang kaya yang contohnya yang saya tahu tuh orang-orang kulit hitam di sana tuh yang lebih didiskriminasi gitu, Pak. Oke.
orang-orang Afro-Amerika sebetulnya bukan dikarenakan adanya liberalisme, tidak. Jadi memang orang Amerika itu dulu ini akibat propaganda Ku Klux Klan. Kalian boleh silakan searching namanya Ku Klux Klan. Ku Klux Klan adalah sebuah kelompok gitu ya yang rasialis. Mereka adalah kelompok pendukung supremasi kulit putih. Jadi Amerika, teman-teman, kan negara bebas ya. Dulu juga Amerika sempat perang saudara itu antara utara dengan selatan dikarenakan ada yang setuju dengan perbudakan, ada yang tidak setuju dengan perbudakan. Jadi orang kulit hitam ini selalu menjadi sebuah perdebatan gitu ya. Walaupun akhirnya selatan menang yang dipimpin sama Abraham Lincoln ya sama Jenderal S. Grant, itu dia itu yang pro untuk membebaskan orang kulit hitam, tidak boleh lagi menjadi budak. Yang utara yang mendukung perbudakan kulit hitam kalah gitu ya. Nah, ternyata imbasnya masih sampai hari ini, ratusan tahun kemudian ternyata Amerika masih bermasalah dengan isu-isu rasialis. Itulah kenapa sampai hari ini Amerika tuh krisis sekali dengan isu-isu rasialis, terutama terhadap orang kulit hitam. Dan juga orang Indian, kulit merah sebetulnya. Jadi Amerika tuh, bangsa Inggris datang ke Amerika itu yang Native American-nya adalah orang Indian. Tapi dikarenakan sistem liberal, yang dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah Amerika dari orang-orang yang kapitalis tersebut, maka orang Indian itu aja tersingkirkan karena mereka nggak punya duit, gitu. Jadi sebetulnya apakah liberal yang dirasakan oleh semua masyarakat Amerika? Sangat dirasakan, gitu ya. Maksud saya kaum kapitalis itu contoh saja bahwa satunya kan Yahudi, tapi selain Yahudi banyak juga orang kapitalis yang lain, orang Amerika asli juga ada, orang Cina juga ada banyak, gitu sebetulnya, ya. Tapi dia tidak secara langsung berhubungan dengan intimidasi kepada kulit hitam. Itu beda kasus. Kulit hitam diintimidasi dikarenakan adanya memang turunan-turunan orang tua mereka yang memang benci dengan ras kulit berwarna, terutama yang berwarna hitam. Bahkan beberapa orang-orang sukses di Amerika memang kan kulitnya hitam gitu. Nah, itu semakin membuat mereka lebih jealous lagi. Karena teman-teman, supremasi kulit putih itulah yang mengganggu kestabilan politik di Amerika. Mereka dianggap yang paling hebat, yang paling kuat, supremasi kulit putih ya, yang paling cantik, yang paling ganteng, dan nggak boleh ada orang lain yang lebih ganteng daripada mereka dan lebih sukses daripada mereka. Nah, silahkan buka Google, cari saja kelompok yang namanya Ku Klux Klan, teman-teman. Ya, oke, menjawabkah? Terjawab Bapak, terima kasih. Sama-sama, oke. Ada lagi mau tanya teman-teman? Liberalisme? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut ke sebelahnya teman-teman. Ada konservatisme. Oke, konservatif, gitu ya. Kalau kita lihat warnanya sama kayak yang liberalisme kan, sama-sama biru, sama-sama merah, gitu ya. Kok bisa sama? Karena pada dasarnya konservatif juga adalah liberal, tapi yang terbatas, yang berbatas. Maksudnya apa sih yang berbatas gitu? Konservatif itu juga punya sisi kapitalisme. Tapi mereka masih dibatasi oleh adat istiadat tradisionalnya mereka. Gitu ya, contoh, kalau di Amerika teknologi semua itu diterima ya, dan mereka akan melakukan apa-apa untuk pengembangan teknologi gitu ya, karena Amerika itu liberal. Tapi di konservatif mereka tetap menjaga kearifan lokal dan kebudayaannya dulu, baru teknologi itu bisa masuk. Jadi mereka memfilter tentang teknologi yang masuk gitu. Tidak semuanya diterima sama mereka. Ya, itu adalah si konservatif ya. Jadi konservatif adalah liberalisme yang dibatasi. Nah, negara mana yang saat ini masih begitu? Itu adalah negara-negara yang ada di belahan benua Pasifik gitu ya, yang dekat dengan Hawaii lah. Negara kecil itu rata-rata konservatif, mereka liberal tapi dibatasi oleh kearifan lokal yang ada. Ya, seperti apa sih kearifan lokalnya? Seperti tidak menghabiskan hutan untuk membuat suatu bangunan, contoh kayak gitu aja. Ya. Ada yang mau tanya soal konservatif, teman-teman? Oke. Kalau tidak ada, kita pindah ke sebelahnya yaitu monarki. Nah, kita sudah melewati masa-masa freedom ya, teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke arah-arah more slavery lagi. Monarkisme. Jelas monarki adalah bentuknya kerajaan. Ya, monarkisme itu berarti paham-paham tentang kerajaan. Ya, ciri-cirinya apa sih? Ciri-cirinya pasti monarki itu pemimpinnya adalah raja, gitu ya.
Kepala negara adalah raja atau sultan, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Gitu ya. Saya ulangi, kepala negara adalah raja atau sultan, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Maka perdana menteri harus bertanggung jawab kepada sultan atau raja tersebut. Ya, itu ciri-cirinya. Ya. Sisanya sama saja dengan yang lain ya, tapi intinya kalau kerajaan atau kesultanan mereka lebih fokus terhadap wilayahnya sendiri. Contoh kayak di Malaysia, teman-teman. Di Malaysia itu ada 14 negeri. Negeri itu negara gitu ya, karena mereka tuh federasi ya. Malaysia kan federasi, bukan kayak kita yang kesatuan yang akhirnya jadi provinsi. Kalau mereka tuh adalah negara atau negeri mereka sebutnya. Jadi di Malaysia itu ada bendera Malaysia, ada bendera negaranya masing-masing juga. Ya, kalau kemarin saya di Pahang itu ada bendera itu warna merah dan putih, hitam dan putih atau putih dan hitam kalau nggak salah, gitu ya. Di Johor beda lagi, di Malaka beda lagi, di Terengganu beda lagi, Kelantan beda lagi, di Pulau Pinang beda lagi, gitu ya. Pokoknya di Negeri Sembilan beda lagi. Jadi mereka punya bendera negerinya masing-masing, walaupun satu rumpun, satu ras sebetulnya ya. Nah, apa untungnya sebuah wilayah itu ada yang punya raja? Jadi 14 raja di Malaysia ya, walaupun sebetulnya secara praktek yang jadi raja hanya 10, yang 4 itu jadi gubernur. Kenapa? Karena kayak kerajaan udah nggak aktif gitu ya. Nah, kemarin di Pahang tuh kebetulan ada rajanya, namanya Sultan Haji Ahmad Shah Darul Makmur namanya. Dia ini sangat fokus terhadap pembangunan wilayahnya di Pahang itu, gitu ya. Yang saya bisa lihat adalah di Pahang ini luar biasa. Jalannya bagus semua, nggak ada yang bolong, gitu ya. Tidak ada sampah berserakan di mana-mana, teman-teman. Walaupun tuh hanya sampah permen, tidak ada yang merokok, teman-teman. Di Pahang itu ada, tapi ngumpet-ngumpet rokoknya, nggak kayak di Indonesia yang bebas di mana aja, gitu ya. Di kampus yang rokok gitu. Kalau di sana betul-betul nggak boleh ngerokok di kampus itu juga sama, gitu ya. Dan juga mereka sangat perhatian kepada pendidikan. Contoh, kemarin saya ke Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah, Polisas, Malaysia. Di sana itu mahasiswanya hanya bayar kuliah 100 ringgit selama 1 semester. 100 ringgit itu, coba sebentar saya lihat. Hanya 359.000. 360.000 lah berarti selama 1 semester bayar kuliahnya. Ya, anak politeknik ya. Karena dia sekolah negeri. Kalau sekolah negeri murah. Lalu bayar dormitorinya, asramanya, jadi semua mahasiswa itu punya kamar, punya asrama gitu ya. Itu hanya bayar 10 ringgit per bulan. 10 ringgit per bulan, teman-teman. Berarti sekitar 36.000 rupiah per bulan. Udah termasuk listrik, udah termasuk internet gitu. Kenapa bisa murah gitu ya? Karena semua disubsidi sama raja. Raja tidak perlu memikirkan negeri lain, yang penting negeri dia aja makmur. Ya udah, alhamdulillah gitu. Gitu ya. Itu enaknya kerajaan. Lalu yang keduanya, biasanya masyarakat yang tinggal memiliki pimpinan seorang raja akan lebih loyal sama rajanya dibandingkan dengan perdana menterinya ya. Kalau kayak Indonesia misalkan gini, Indonesia kan kerajaan yang masih aktif dalam pemerintahan adalah Kesultanan Mataram yang ada di Yogyakarta gitu ya. Maka orang Jogja diasumsikan akan lebih setia dan loyal kepada Raja Hamengkubuwono ke-10 dibandingkan dengan Jokowi, maksudnya gitulah. Ya, jadi mereka lebih loyal terhadap rajanya. Ya, dan bisa kita lihat Jogja kan bagus ya, pembangunannya bagus gitu ya. Karena rajanya hanya memikirkan tentang Yogyakarta saja. Karena Yogyakarta sebuah provinsi gitu ya. Sehingga dia nggak usah mikir yang lain, terfokus. Nah, itulah bagusnya kalau ada kerajaan, teman-teman ya. Lebih perhatian lah, lebih makmur lah masyarakatnya ya. Maka saya lihat di Pahang itu nggak ada pengamen, nggak ada yang minta-minta, nggak ada badut-badut Doraemon di pinggir jalan gitu, nggak ada. Karena semuanya itu makmur, karena sudah tercukupi mereka di sana itu ya. Itu tentang monarkisme, gitu ya. Ada yang mau tanya tentang monarki, teman-teman? Tidak ada? Oke. Kita lanjut teman-teman, kedua terakhir ini akan saya satukan ya, antara Nazism dan juga Fasism ya, fasis dan Nazi.
Yang bedakan fasis dan Nazi adalah negara pengusungnya. Kalau Nazi itu jelas itu Jerman, kalau fasis itu di Eropa ada Italia, di Asia ada Jepang, gitu ya. Nah, apa yang menyamakan mereka? Yang menyamakan mereka antara Nazi dengan fasis adalah mereka adalah negara yang sama-sama ultranasionalis. Kalau kita sebut ultra, berarti nasionalismenya udah paling atas. Mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan masyarakat. Kalau Indonesia kan terbalik, Pancasila itu mementingkan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan negara. Gitu ya. Nah, kalau ultranasionalis, Jerman dan Italia, juga Jepang mementingkan kepentingan negara dibandingkan kepentingan masyarakat. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah Jerman dan Italia, Nazi dan juga fasis bersama Jepang, itu mereka menganggap bahwa dirinya adalah bangsa yang paling hebat dan menganggap rendah bangsa yang lainnya. Ya, jadi itulah kenapa alasan Jepang itu datang ke Indonesia, datang ke Filipina, datang ke Korea, datang ke Cina untuk menjajah teman-teman. Dikarenakan kita dianggap bodoh semuanya sama orang Jepang. Ya, maka mereka datang dengan propagandanya Nippon pemimpin Asia, Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia gitu ya. Itu dikarenakan kita dianggap bodoh dan Jepang datang tuh dianggap sebagai penyelamat gitu. Ya, padahal mereka ingin menguasai Indonesia, ya Cina, ya Korea, ya Filipina gitu ya untuk kepentingan mereka sendiri. Kenapa mereka bisa menguasai pada saat itu? Ya dikarenakan mereka adalah orang pintar yang bisa akhirnya memiliki senjata-senjata yang modern pada saat itu di zamannya. Ya. Nah, lalu apa yang membedakan Nazi dengan fasis? Bedanya adalah Nazi itu rasis, sedangkan fasis itu tidak. Contohnya Nazi itu rasis kepada orang-orang Yahudi. Kenapa? Dikarenakan Hitler waktu semasa kecilnya itu selalu kalah dengan orang Yahudi dari segi apapun. Gitu ya. Lalu yang kedua, Hitler tahu di Alkitab ataupun di Al-Quran bahwa Tuhan memang menciptakan orang Yahudi itu dengan kepintarannya. Sehingga itu menghambat propaganda Hitler yang ingin menjadikan orang Jerman adalah orang yang paling kuat dan paling hebat sedunia gitu. Jadi dengan adanya orang Yahudi itu tidak dapat diwujudkan, makanya mulailah dengan adanya genosida, pembantaian orang Yahudi oleh Hitler dan kawan-kawannya. Ya, itu pula yang akhirnya membuat Albert Einstein sampai harus pindah ke Amerika karena Albert Einstein adalah turunan Yahudi dan harus sampai pindah ke Amerika dan tidak pernah kembali lagi ke Jerman maupun Austria. Gitu. Ya, itu Nazi dan fasis. Sampai sini mau tanya teman-teman tentang Nazi dan fasis? Ada yang mau tanya? Sudah cukup jelas kah teman-teman? Sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, saya hentikan ya. Oke, teman-teman. Jadi kita sudah membahas tadi ideologi satu persatu ya, teman-teman. Mungkin saja itu nanti keluar di UTS kita ya. Tapi boleh juga mencari referensi nanti di Google, silahkan gitu ya. Jadi materi UTS kita adalah dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini tentang Pancasila sebagai sebuah ideologi gitu ya. Terakhir ada yang mau tanya teman-teman sebelum saya tutup hari ini? Ada yang belum absen? Saya, Pak. Siapa namanya? Oke, Wifda. Oke, ada. Cakila ada? Oke. Cindy Luciani ada? Ada, Pak. Oke. Berarti semuanya ada ya. Oke. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Tapi ini bukan terkait dengan materi hari ini sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi tuh waktu itu ada teman saya dari Elektro pernah cerita bilang kalau misalkan negara Indonesia bisa dibebaskan untuk memproduksi atom. Nah, itu tuh kita jadi negara maju, Pak. Namun dari negara-negara lain tuh tidak setuju akan hal itu, Pak. Kenapa negara kita yang punya sumber daya alam yang begitu besar dan punya potensi seperti itu harus selalu mengikuti negara lain, Pak, untuk memproduksi sesuatu gitu, Pak? Oke, ini bagus pertanyaannya ya.
Jadi ada yang namanya International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency. IAEA bahasa Indonesianya atau IAEA. Susah banget. Ya. Apa sih lembaga ini? Lembaga ini adalah lembaga dunia yang bertugas untuk menghentikan proliferasi nuklir. Proliferasi itu maksudnya proliferasi adalah pro dalam penyebaran nuklir. Saat ini negara yang punya nuklir adalah Pakistan, India, Jepang, Korea Utara, Amerika, Iran, Prancis, gitu ya. Ada lagi nggak ya? Rusia, ya itu aja. Ada 8. Kalau tidak ada 8 atau paling banyak 10 lah gitu ya. Ya, sama Cina 9 10 lah berarti, ya. Nah, IAEA itu bertugas untuk menghentikan proliferasi itu. Nah, salah satu cara menghentikannya adalah dengan tidak bolehnya negara lain membangun nuklir. Gitu, ya. Sebetulnya tahun 1960 Dr. G.A. Siwabesi, teman-teman ini dalam kita di PNJ, G.A. Siwabesi adalah ilmuwan atom yang ditugasi saat itu menjadi menteri, tapi saya lupa menteri apa zaman Soekarno waktu itu ya. Iya betul, menteri atom tuh benar tuh, menteri atom yang ditugasi untuk membuat satu reaktor nuklir. Itu ada di Bandung sekarang tuh, ada di Bandung ke ITB yang membuat reaktor nuklir. Jadi Soekarno dulunya sudah ingin membuat nuklir buat Indonesia, tapi nuklir tersebut tidak hanya berfungsi untuk perang, tapi menjadi PLTN sebetulnya, pembersihan tenaga nuklir gitu ya. Tapi intinya apa? Kita memang punya sumber daya alam yang mendukung kita bisa membuat nuklir dari atom-atom tersebut. Kenapa kok kita dibatasi? Satu, dikarenakan Indonesia adalah negara yang sangat manut dan cinta damai. Jadi kalau misalkan kita ini dalam tujuan perdamaian, ya kita nggak akan berbuat apa-apa. Memang begitulah orang-orang kita itu gitu. Nggak ke orang Cina, nggak ke orang Israel yang dikasih tahu bebel aja, lanjut aja terus gitu. Kok kita nggak, kita manut gitu. Ya, tapi dengan kemanutan inilah kita dimanfaatkan gitu oleh negara asing. Padahal kalau Indonesia punya nuklir, itu tuh akan menjadi efek deterensi. Deterensi itu adalah efek di mana kita ini dipertimbangkan oleh negara lain jika negara lain ingin menyerang kita secara militer. Karena dia tahu bahwa Indonesia ini punya nuklir nih, berarti kita harus hati-hati nih sama Indonesia. Maksudnya begitu, itu namanya deterensi. Tapi karena sekarang akhirnya tidak boleh, ya udah nggak jadi gitu deterensinya, gitu ya. Jadi ada peraturan yang dikeluarkan oleh IAEA yang akhirnya kita tidak bisa lagi membuat nuklir dan rekayasa atom tersebut. Begitu Indah. Tapi Pak, kalau misalkan Indonesia kayak tidak mengikuti peraturan tersebut, apa yang bakalan terjadi Pak? Cuman peperangan atau gimana? IAEA sama seperti lembaga-lembaga lainnya di bawah kepemimpinan Amerika. Gitu ya. Nah, inilah nggak enaknya kalau kita punya utang. Maksudnya. Jadi kalau kita punya utang sama Amerika, terus kita melanggar gitu ya, nanti ditagih utangnya bisa lebih cepat, satu. Gitu ya. Terus yang kedua, kita akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Arti kata dikucilkan berarti kita tidak bisa bertransaksi, meminta tolong apapun terhadap negara lain jika kita punya masalah. Itulah yang menjadi kenapa kita mempertimbangkan sekali untuk melawan si IAEA ini. Gitu ya. Kalau perang militer sih enggak gitu ya, karena buktinya Iran aja masih bisa hidup kok sampai hari ini walaupun dia punya nuklir gitu ya. Tapi lebih kepada Indonesia akan dikucilkan. Pada Indonesia saat ini tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan adanya kerjasama internasional gitu maksudnya. Jadi kalau perang sih masih jauh lah kayaknya Indah. Tapi sanksi itulah yang membuat kita mempertimbangkan kenapa kita harus nurut sama si IAEA itu. Oke Bapak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Mau tanya teman-teman? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup hari ini teman-teman. Sisanya slide-nya silakan baca saja sendiri karena tadi hanya saya baca yang penting saja, yang penting saja. Sehat-sehat selalu. Minggu depan kita ketemu UTS. Oh ya, setuju nggak kita mulai jam 7:30 teman-teman? Setuju nggak? Biar bisa lebih cepat selesainya. Mungkin nanti dirundingin lagi Bapak sama teman sekelas. Oke. Kalau nggak 7:30 berarti jam 8 ya. Saya harap bisa jam
8 atau setengah 8, jangan lewat dari jam 8 karena nanti makin siang selesainya. Gitu ya. Nanti boleh kasih tahu saya lewat Nadine gitu ya untuk keputusan kalian seperti apa. Ya. Oke, teman-teman terima kasih atensinya. Sehat selalu sampai berjumpa di minggu depan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, Pak.